Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alay Marito. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Rabu tanggal 25 November 2020, yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah diibaratkan sebagai seorang pelari. Seorang pelari harus mempunyai tubuh yang sehat. Dia harus memiliki badan yang fit, jiwa yang sehat di dalam hidupnya. Dia harus berlatih. Dia terpilih menjadi seorang pelari. Dia akan mencapai suatu garis finish. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dia akan menghadapi tantangan, rintangan dalam melakukan lomba lari tersebut. Maka demikian juga halnya yang dilakukan oleh Paulus. Dia melakukan suatu pertandingan, mencapai suatu garis finish. Dia terpilih menjadi hamba Allah, memberitakan Injil ke semua manusia, jemaat-jemaat. Maka dia telah mencapai garis akhir. Ketika dia di penjara di Rom, dia mengirimkan suratnya kepada Timotius. Dia mau berkata kepada Timotius bahwa dia sudah mencapai garis finish. Dia sudah mengakhiri pertandingannya, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada manusia. Maka dikatakannya, sekarang dia akan mendapatkan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran itu dicapai oleh dia dengan berbagai tantangan, rintangan, hinaan ketika dia memberitakan Injil. Tetapi dia kuat sampai pada akhirnya, sampai kepada garis akhir. Dan dia memelihara imannya, tidak goyah. Dia tetap menjadi saksi Kristus. Dia memberitakan tentang Kristus, tetap memelihara iman, percaya kepada Tuhan di dalam hidupnya. Maka itulah yang dikatakan dia. Pada akhirnya dia mendapatkan mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan Hakim yang adil. Dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepada dia, bukan hanya kepada Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangannya. Kita tidak tahu kapan harinya kedatangan Tuhan Hakim yang adil itu. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Selama di dunia ini kita sedang bertanding mencapai garis finish. Dalam suatu pertandingan ini, mari kita lakukan kebenaran Tuhan. Mari kita memberitakan firman Tuhan. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam hidup kita ini. Menjadi orang yang setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini. Melakukan yang terbaik di dalam hidup kita ini. Jangan sia-siakan waktu. Lakukanlah kebenaran di dalam hidup, maka kita akan mendapatkan mahkota kebenaran pada akhirnya. Hakim yang adil itu akan menghakimi kita. Di manakah kita? Kita akan duduk di surga yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat selama ini di dalam hidup kita? Apakah kita layak mencapai garis finish, yaitu mendapatkan tempat di surga kelak? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Maka selama ini waktu yang diberikan Tuhan, mari kita berbuat kehendaknya, melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita, agar kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang tidak goyah walaupun kita mendapat tantangan, rintangan di dalam hidup kita, dalam memberitakan dan menjadi saksi Kristus, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami, sehingga kami layak menjadi orang yang mendapatkan mahkota kebenaran pada akhirnya kelak Tuhan. Kami mau melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Horas.